Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tahsin Quran dengan materi yaitu faidah tahsin Quran dan tilawah. Yang saya akan menjelaskan mengenai refleksi keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran. Sebelum kita melangkah yaitu iman, saya akan menjelaskan mengenai iman atau keimanan. Iman itu artinya apa sih sebenarnya? Iman yaitu mempercayai Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengannya. Menurut pandangan Al-Quran memiliki makna jika berkaitan dan bersatu padu secara bulat dan utuh melalui amal perbuatan baik. Menurut Fazlur Rahman menjelaskan bahwa iman mengandung pengertian adanya rasa aman dan lega dalam diri seseorang. Dalam hal ini iman sama dengan istilah mutmain. Lalu kita akan mengenai iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran merupakan rukun iman ketiga, di mana Al-Quran merupakan salah satu dasar atau pondasi bagi kaum muslim. Mengimani kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara mempercayai dan mengamalkannya, dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab yang digunakan pedoman untuk umat manusia. Quran sendiri merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah dalilnya mengenai Al-Quran. Bukti dalam Al-Quran bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya seperti laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana yaquman nasu bil qis. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dalam Al-Quran surat ke-57 ayat 25. Selanjutnya yaitu tadi sudah menyinggung mengenai iman. Selanjutnya kita cara beriman kepada Al-Quran. Seorang muslim itu bagaimana cara mengimani Al-Quran? Yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyunya Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Yang ketiga yaitu mempelajari, memahami dan menghayati isi Al-Quran. Yang keempat yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu iman kepada Al-Quran harus dibarengi dengan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, seperti membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sabda Nabi yang memerintahkan agar umat muslim rajin membaca Al-Quran seperti dalam hadis riwayat Muslim, yaitu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Yang kedua yaitu mentadaburi atau mempelajari Al-Quran. Allah berfirman, yaitu maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Dalam Muhammad yaitu ayat surat 47 ayat 24. Maaf apabila salah ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ketiga, mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa apabila manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Yang selanjutnya yaitu mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dapat dilihat di sini yaitu membaca, mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan merupakan refleksi keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu iman, berbukti bahwa seorang muslim itu, seorang
Muslim yang taat harus mengimani akan keberadaan Al-Quran. Dan apabila kita tidak melaksanakannya atau tidak mengamalkannya, maka kita akan merugi atau binasa di akhirat kelak. Sehingga kita itu harus semangat mengamalkan dan mempelajari isi Al-Quran dan menyempurnakan bacaan serta memperindah bacaan yang merupakan hal tersebut merupakan bukti bahwa seorang muslim itu mengimani atau mempercayai akan keberadaan Al-Quran. Faedah tahsin Quran dan tilawah selanjutnya yaitu kualitas membaca Al-Quran setelah mempelajari ilmu tahsin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan arti tartil dalam ayat ini yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf atau berhenti. Yang selanjutnya sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara baca orang-orang fisik dan berdosa besar. Maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rahbaniyah atau membaca tanpa tadabbur dan nyanyian. Suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan mereka atau tidak dapat meresapi di dalam hati. Hati mereka dan orang-orang yang simpati kepada mereka telah berfitnah atau keluar dari jalan yang lurus. Keutamaan ilmu tajwid adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Faedah tahsin Quran dan tilawah yang selanjutnya adalah sejarah jejak Rasulullah yang telah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian sejarah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran. Rasulullah menganjurkan agar senantiasa mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW selalu berpesan satu hal kepada rombongan-rombongan Badui yang datang dan memeluk agama Islam, serta kepada para sahabat. Muliakanlah kitab suci Al-Quran, demikian petunjuk Nabi. Dan ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam rangka memuliakan kitabullah, yakni membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Dan itu semua sudah dicontohkan Nabi SAW. Kepada para sahabat, Rasulullah SAW menganjurkan agar senantiasa mempelajari, mengkaji, serta mengamalkan Al-Quran. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan kajilah dia, karena Al-Quran bagi yang mempelajari bagaikan wadah yang berisi penuh kasturi, harum semerbak memenuhi tempat sekelilingnya. Implementasi seruan itu dilaksanakan dalam majelis Rasulullah, yang kemudian menjadi pusat menyebarluaskan ilmu dan ajaran agama. Dalam majelis ini, Rasulullah memimpin tadarus sekaligus mengontrol dan memperbaiki bacaan para sahabat Nabi. Inilah petunjuk dan pedoman bagi umat manusia guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tiada kepalsuan dalam Al-Quran, yang adalah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah. Al-Quran juga sumber segala ilmu pengetahuan. Sehingga dengan isi kandungannya, umat muslim sepanjang zaman dapat mempelajari keajaiban alam semesta untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan manusia. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka kumpulkan. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Dengan keutamaan itu, tidaklah mungkin bagi seorang muslim untuk mengabaikan Al-Quran, enggan membaca maupun merefleksikan makna-maknanya. Nabi pun mengibaratkan orang yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma
yang tidak memiliki bau namun rasanya manis. Tidak hanya itu, Rasulullah juga selalu menekankan agar umat yang telah mengerti Al-Quran dapat mengajarkan membaca kitab suci ini kepada orang lain, seperti berlangsung dalam majelis Rasulullah tadi. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa para nabi dan rasul sudah mengajarkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dan pahala yang didapat dalam membaca Al-Quran, sehingga beliau mengajak para sahabat dan umatnya untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa para nabi dan rasul sudah mengajarkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dan pahala yang didapat dalam membaca Al-Quran, sehingga beliau mengajak para sahabat dan umatnya untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Berikut dalil-dalil yang membuktikan sejarah jejak Rasulullah yang telah mengajarkan Al-Quran sebagai berikut. Qiraatu ummati ibadati afdalu wa sallama alaihillahu sallallahu rasulu qala, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Faidah tahsin Al-Quran dan tilawah selanjutnya adalah terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Para ulama tajwid secara umum mengistilahkan kesalahan dalam membaca Al-Quran dengan sebutan lahan. Lahan dipahami sebagai sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik kesalahan itu berimplikasi terhadap perubahan makna ayat maupun tidak. Jadi, lahan lebih sering dikenal sebagai kesalahan ujar menurut tolak ukur bidang ilmu tajwid atau fonologi Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran atau lahan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama lahnu jali atau kesalahan yang tampak. Lahnu jali yaitu kesalahan dalam membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang menyalahi kaidah bahasa Arab sehingga mengakibatkan perubahan dalam makna. Kesalahan ini terjadi karena mengubah huruf dan mengubah harokat. Para ulama sepakat bahwa kesalahan ini hukumnya adalah haram. Dan yang kedua adalah lahnu khofi atau kesalahan yang samar. Kesalahan ini hanya diketahui oleh orang yang ahli dalam bidang ini, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca mat wajib mutasil, dan lain-lain. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya adalah makruh. Mempelajari ilmu tajwid merupakan cara untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebab dengan mempelajari ilmu tajwid, berarti seseorang berupaya untuk membacakan Al-Quran seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka pemakalah menyimpulkan kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua, yaitu yang pertama lahnu jali atau kesalahan yang tampak, dan yang kedua lahnu khofi atau kesalahan yang samar. Sehingga dengan mempelajari tahsinul Quran dan tilawah, kita dapat menghindari kesalahan jali maupun kesalahan khofi yang terdapat dalam bacaan kita saat membaca Al-Quran. Faidah selanjutnya yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Dan secara eksplisit, di dalamnya terdapat petunjuk bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan bagaimana menggunakan dan tujuan daripada ilmu pengetahuan tersebut. Umat muslim yang membaca Al-Quran dengan benar akan mengerti dan paham makna yang tercantum dalam Al-Quran dan menjadikannya pedoman dalam hidup di dunia dan akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Contohnya di Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Manusia bisa belajar dari Al-Quran juga cara mendapatkan, cara mengamalkan, dan tujuan ilmu pengetahuan tersebut. Karena pada dasarnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.